Halo, ketemu lagi dengan saya, Yohanes Lose. Tutorial kali ini kita akan berkolaborasi dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya teks prosedur, di mana kalian sudah mengerjakan tugas untuk membuat kue tradisional, ya, yang kalian kerjakan menggunakan Google Dokumen, ya. Nah, teks itu nanti kita akan gunakan di dalam aplikasi Scratch. Kita akan membuat seperti tombol-tombol yang kita gunakan untuk membuat project menggunakan aplikasi Scratch. Oke, langsung aja, nggak usah banyak berbicara. Oke, pertama-tama kita buat ini dulu nih anak-anak. Buat nama filenya dulu ya, pbl tik dan di nama kalian ya, kemudian kelas kalian. Usahakan pakai kelas 5-8. Oke, langkah yang pertama adalah kita menentukan backdropnya terlebih dahulu. Ini kenapa muncul? Hey. Kita pindahkan ke atas saja. Oke, just a backdrop. Nah, kita pilih backdropnya. Saya akan pakai which house. Kalian juga boleh sama, boleh beda juga, tidak masalah ya. Oke, yang kedua itu saya akan pakai ini ya, stars. Oke, kemudian lanjut lagi pakai galaxy. Oke, jadi di backdrop ini sudah ada 3 macam ya. Backdrop satunya kita delete saja. Backdrop 2 kita beri nama bahan. Backdrop 3 kita beri nama cara. Oke, nah yang selanjutnya adalah backdrop dari gambar kue tradisional yang kalian sudah miliki ya. Kalau kalian belum tahu caranya mendownloadnya, kalau Lose akan buat kue klepon. Nah, ini yang Lose akan download gambar ini. Jadi kalian tinggal klik kanan, open new tab ya, nanti muncul gambarnya. Nah, ini dia gambarnya ya. Nah, kalau kalian ingin menyimpan gambar ini, klik kanan dulu, kemudian open image in new type. Nah, sampai sini nih, ini udah ada ukurannya nih, 800 x 100. Di zoom belum bisa. Kita tinggal save image as. Oke, kalian tentukan di folder mana yang kalian ingin simpan. Kalau di sini Lose kemarin sudah simpan juga, Lose akan overwrite karena sama filenya. Oke, ini hasilnya. Nah, kita close saja. Ini juga kita close saja. Ini juga kita close saja. Oke. Kemudian bagaimana cara mengupload gambar kue klepon itu supaya menjadi backdrop? Kita tinggal pilih choose a backdrop. Di sini untuk menampilkan tab backdrop, berarti kalian harus klik stage atau backdropnya di sebelah kanan bawah ini. Kita pilih dari sini. Kita pilih kue klepon mana nih tadi? Oh, ini dia. Oke, klik open. Yes, sudah muncul. Kita lebarkan sedikit kuenya. Ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan dulu sprite-nya. Nah, ini kita delete aja sprite ini. Kita tambahkan sprite yang baru. Saya akan pilih wizard.
Karena ini wizardnya terlalu besar, saya akan kecilkan wizardnya menjadi 80%. Oke, letakkan di pojok kiri bawah. Nah, setelah itu kita tambahkan tombol-tombol. Kita pilih choose subscribe, kita pilih button home, ya ini button home, letakkan di atas ini aja. Simple kok, ini nggak susah, tidak susah. Ketik lagi button, kita pilih yang ini. Oke, letakkan sini. Oke, untuk mempercepat kita duplikat saja, klik kanan duplikat. Nah, ini pilih button ini. Oke, jadi ada 3 button. Atau nyusunnya ini di tengah, di kiri, tapi nggak usah ya. Ini di sini aja, paling atas. Oke, untuk button tree-nya kita ganti customnya yang button B. Ya. Oke, sekarang kita beri nama dulu. Kita klik text tool, ya kita kasih tulisan. Warnanya juga bebas, terserah kalian. Misalkan pilih ini. Ketik cara membuat. Oke, cara mengecilkannya kalian pilih text tool, kemudian tinggal drag dulu ke tengah-tengah, kemudian dikecilkan seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita pilih button 2, kita ketik juga. Saya akan kasih warna kuning, ketik bahan. Oke, kita kecilkan kembali, drag dulu. Oke, sudah ada cara membuat bahan-bahan dan tombol home-nya kita kecilkan aja 80%. Oke, naikin sedikit. Oke, sip. Oke, karena tombol-tombol bahan-bahan sudah, kita masuk ke backdrop lagi ya. Kita pilih backdrop bahan. Nah, kita mau ketik di sini. Nah, gimana bisa ngetik di sini? Ini posisinya kita klik dulu, convert to vectornya menjadi convert to bitmap. Nah, ini dia ya. Jadi kondisinya seperti ini. Bedakan dengan yang ini vektor. Oke, kayak gini ya. Oke. Nah, yang kalian kopikan di sini adalah bahan-bahan yang kalian sudah ketikkan di Google Dokumen ya. Nah, kalau ingin kalian rapikan lagi, kalian bisa buka Notepad sini. Ya, kalian ketikkan aja di sini yang kalian ketikkan di Google Dokumen, ketik ulang di sini, dirapikan ya. Ini maksimal itu 5 kata ya, supaya nanti tulisannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu panjang. Nah, ini juga nggak terlalu panjang. Jadi kita copy aja dari sini sampai sini, klik kanan copy atau tekan Ctrl C ya. Ctrl C itu untuk copy ya, langsung tekan Ctrl C, kemudian pilih text tool di sini. Kita klik aja di sini, kemudian tekan Ctrl V. Nah, ini ya, tinggal dikecilkan saja anak-anak. Aku kebanyakan, gimana nih cara menguranginya? Nah, ini ya bahan-bahan. Jadi ini tidak menutupi dari tombol-tombol ini ya. Oke, kemudian kita pilih yang backdrop cara. Nah, ini juga sama. Kita klik convert to vektornya sampai muncul tombol convert to bitmap. Kita masukkan kembali, tadi kita copy. Yang ini sudah. Sekarang cara membuatnya. Di blok lagi sampai sini. Sekarang klik kanan copy.
kita pilih text tool, klik saja di sini, kemudian Ctrl V. Oke, kita tinggal pilih ini, dirapikan kembali. Oke, sudah terlihat ya cara membuat. Nah, ini simpel aja kok anak-anak, projectnya nggak susah-susah banget ya, sangat mudah kalau menurut saya. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya dulu ya, coding dari wizard. Nah, langkah yang pertama adalah kalian kondisinya adalah kita mau mengeluarkan suara nih. Jadi perkenalan dulu anak-anak ya, perkenalan, nama kalian siapa ya, dari kelas mana, kemudian tujuan membuat project ini apa, atau kalian ingin membuat apa di sini. Nah, cara recordnya mudah, kita tinggal klik start sound, kita pilih ini, kemudian klik tombol record. Oke, sudah klik nih, si waiting. Oke, ini soundbarnya udah bergerak anak-anak, artinya mikrofon kalian sudah bisa digunakan. Nah, ada kondisi di mana soundbar ini tidak bergerak atau kalian tidak bisa merecord. Itu ada permission, nanti need permission allowed. Kalian klik allow aja. Ya, kalau misalnya nggak bisa juga, coba kalian cek di titik 3 di pojok sini. Terus kalian pilih setting, gitu ya. Kemudian masuk ke privacy and security. Kemudian pilih site setting. Nah, di sini kan ada microphone. Ya, kita cek websitenya sudah allowed microphone belum. Kalau sudah allowed berarti ini sudah oke. Kalau belum, kita cek. Nah, tadi klik segitiganya ini, segitiga panah ke kanan, klik saja. Cek mana mikrofon. Oh, sudah allow. Ya, kalau tadi mungkin aux. Jadi ada need permission. Kita klik allow aja supaya mikrofon dari scratch-nya itu bisa terbuka. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau record apa? Kita record intro dulu. Nah, seperti ini. Kalau salah bisa diulangi lagi kok. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Tutorial kali ini saya akan membuat kue klepon ya, menggunakan aplikasi Scratch. Tapi ini hanya berbentuk arahan atau petunjuk. Nah, jika kalian sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian boleh klik bahan-bahan, tombol bahan-bahan. Atau jika kalian ingin mengetahui bahan-bahan, kalian boleh klik bahan-bahan. Apa sih? Gak jelas. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Pada kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kue klepon. Jika kalian ingin mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol bahan-bahan. Jika kalian sudah memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol cara membuatnya. Di situ kalian akan melihat cara membuat kue klepon. Oke, jika sudah semua kalian lihat, silakan mempraktekkan cara membuat kue klepon. Terima kasih. Wih, keren banget. Itu pas. Cek dulu ya. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Pada kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kue klepon. Jika kalian ingin mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol bahan-bahan. Jika kalian sudah memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol cara membuatnya. Di situ kalian akan melihat cara membuat kue klepon. Oke, jika sudah semua kalian lihat, silakan mempraktekkan cara membuat kue klepon. Terima kasih. Wih, keren banget ya. Oke, kalau udah kita klik tombol save-nya. Wow, sekarang kita ganti rename dulu introduce. Oke,
Sekarang kita pilih code-nya, kita cek ganti introduce. Klik aja coba ya. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Halo, nama saya. Oke, itu bisa. Jadi suara kalian harus jelas terdengar ya. Oke, sekarang kita masukkan code-nya. Jadi ketika tombol sprite ini diklik, maka akan mengeluarkan suara. Kalau enggak ya enggak. Oke, kalau sudah, kita masukkan juga animationnya sedikit, deluxe ya. Pilih next custom aja, kemudian dilakukannya berulang-ulang forever. Nah ini ya, jadi waktu diklik ada gerakannya, terus ada suaranya gitu ya. Lo boleh nggak pakai teks, nggak usah pakai teks ya. Sebenarnya pakai text speech juga bisa. Kalian pakai yang text to speech. Nah, cuman untuk ini agak repot, terlalu banyak codingnya. Mendingan simple kayak gini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita buat animasi dari apa namanya backdrop kue klepon. Sekalian menunjukkan apa yang mau dibuat. Oke, kemudian klik ini, klik tombol show, kemudian switch to custom wizard atau ya wizard ya. Kemudian kita pilih ini wait 7, kemudian switch to backdrop klepon, klik kanan duplicate, switch to Beach House. Nah, balik lagi ke backdrop awal gitu ya. Nah, oke, itu sudah. Sekarang kita masuk ke backdrop tombol home-nya. Nah, tombol home ini akan muncul terus-menerus ya. Jadi dia tidak skip atau dia tidak hilang. Jadi kita pilih ini, kemudian kita pilih show. Kemudian ketika tombol home ini ditekan, maka dia akan kembali ke backdrop utama. Backdrop utama itu apa? Ini ya. Backdrop utama itu Witch House. Nah, kemudian nanti kita buat broadcast juga, buat broadcast nanti ya. Broadcast itu di kita buat pesan dulu home. Oke, kemudian kita show, kemudian stop all sound. Oke, kemudian kita pilih lagi when green flag black, forever. Kita pilih start sound. Ini kita ganti ya, suaranya itu kita pakai yang terserah kalian nih, masuk pakai ini emotional piano. Oke, kemudian langsung duplicate lagi. Lagunya. Kalau kalian pengen lagu yang lain juga boleh, silakan ya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke tombol bahan-bahan. Oke, masuk ke tombol bahan-bahan,
kita masukin code-nya, pilih. Jadi ketika bendera ini diklik, kita masukin backdrop utamanya ya. Untuk source, kemudian ketika tombol ini diklik, switch to backdrop bahan-bahan. Oke, kemudian broadcast, kita broadcast dulu. Ini message lagi, hide dulu. Oke, nah setelah itu ketika kita kliknya, nah kita akan ngeluarin suara. Ini ya, coba. Sama lagi nggak apa-apa ya. Oke. Nah ini anak-anak kita mau record lagi nih. Record lagi. Nah, record apa nih yang dibutuhkan? Nah, kita mau record bahan-bahan. Nah, ini ya. Nah, kalau bisa ini kalian tampilkan supaya bisa merecordnya atau membuatnya. Bahan-bahan yang atas ya. Oke, ini dia. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, 250 ml air matang. Saya pakai jus daun pandan dan beri sedikit pasta pandan. Kemudian aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh air kapur sirih. Saya tambahkan itu supaya buat tekstur klepon itu menjadi lebih kenyal. Kemudian isiannya apa? Saya menggunakan 100 gram gula merah sisir halus. Kemudian balurannya saya akan menggunakan kelapa parut dan daun pandan. Oke. Nah, kemudian dan garam secukupnya, kukus dan sisihkan. Itu bahan-bahan yang kalian butuhkan. Oke, ini sudah. Ini kita record dari sini. Coba. Bahan-bahan. Oke, ini tadi ada yang salah. Kita majukan sedikit. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan. Nah, kalau udah kita klik save. Nah, ini kita ganti recording bahan. Oke, dah kita masukin code-nya. Ini recording bahan. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan kembali when I receive hide menu. Ini tombol ini kita hilangkan ya. Oke, jadi yang ada hanya tombol bahan. Kemudian duplicate lagi. When I receive home, maka ini kita ganti show. Ya, jadi ketika tombol home diklik, tombol bahannya juga muncul lagi, gitu ya. Nah ini, oke. Sekarang kita masuk ke tombol cara ya. Oke, cara membuatnya. Langkah selanjutnya adalah kita klik tombol ini ya. When this part is click, kita akan masuk ke backdrop cara. Oke, kemudian kita pilih broadcast menu, hide menu. Oke, udah. Kemudian when this part click, kita masih pakai itu. Kemudian kita record lagi ya anak-anak. Kita pilih record lagi. Nah, recordnya apa? Tadi masih belum jelas. Oke, ini ya cara membuatnya. Oke.
Cara membuat: campurkan semua bahan-bahan, aduk sampai rata, uleni hingga bisa dipulung. Kemudian ambil sedikit adonan, pipihkan, beri isian gula merah, dan kemudian dibulatkan kembali. Yang kedua, masukkan ke dalam air mendidih hingga mengapung. Kemudian jika terlihat sudah matang, angkat dan tiriskan sebentar, lalu campurkan atau balurkan ke dalam kelapa yang sudah diparut. Kemudian siap disajikan. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Silakan teman-teman semua boleh mempraktekannya. Salam dari Yohanes Lose. Terima kasih. Oke, ini coba kita cek dari sini. Cara membuat: campurkan bahas. Oke, dari sini ya. Kita klik save. Sangat mudah ya. Kita buat recording cara. Untuk membedakan aja ya. Ini kita masukkan recording cara, kemudian masukkan block code yang tadi. When I receive hide menu, maka tombol ini akan hilang. Itu ya. Kemudian duplikat lagi. When I receive home, maka tombol ini akan muncul. Oke. Nah, setelah itu kita balikan kembali. When this part click, switch to backdrop with self. Kalau green flag klik ya, artinya balik lagi ke awal. Oke, ini sudah selesai. Itu sudah semua. Kita coba play dulu ya. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Pada kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kue klepon. Jika kalian ingin mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan. Oke, itu suaranya terlalu besar, suara dari start sound emotionalnya. Ya, kita bisa kecilkan dulu soundnya yang dari sini. Kita kecilkan suaranya. Jadi biar nggak terlalu besar, suara kita bisa kedengaran. Namanya juga background, jadi nggak terlalu besar ya anak-anak. Tes ya. Oke, ini udah sangat jelas. Coba kita tes lagi. Halo, nama saya Yohanes Lose dari kelas 58. Pada kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kue klepon. Jika kalian ingin mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol bahan-bahan. Jika kalian sudah memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan, kalian bisa klik tombol cara membuatnya. Di situ kalian akan melihat cara membuat kue klepon. Oke, jika sudah semua kalian lihat, silakan mempraktekkan cara membuat kue klepon. Terima kasih. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, 250 ml air matang. Saya pakai jus daun pandan dan beri sedikit pasta pandan. Kemudian aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh air kapur sirih. Saya tambahkan itu supaya buat tekstur klepon itu menjadi lebih kenyal. Kemudian isiannya apa? Saya menggunakan 100 gram gula merah, sisir halus. Kemudian balurannya saya akan menggunakan kelapa parut dan daun pandan. Oke. Nah, kemudian dan garam secukupnya, kukus dan sisihkan. Itu bahan-bahan yang kalian butuhkan. Cara membuat: campurkan semua bahan-bahan, aduk sampai rata, uleni hingga bisa dipulung. Kemudian ambil sedikit adonan,
pipihkan, beri isian gula merah, dan kemudian dibulatkan kembali. Yang kedua, masukkan ke dalam air mendidih hingga mengapung. Kemudian jika terlihat sudah matang, angkat dan tiriskan sebentar, lalu campurkan atau balurkan ke dalam kelapa yang sudah diparut. Kemudian siap disajikan. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Silakan teman-teman semua boleh mempraktekannya. Salam dari Yohanes Lose. Terima kasih. Oke, nah kira-kira gitu ya. Mudah kan? Project PBL-nya nggak susah sekali, sangat mudah. Lose. Oke. Nah, kalau sudah kalian bisa klik tombol share, kemudian copy link, kemudian masukkan ke dalam Google Classroom file yang sudah di copy link ya. Kalian jangan langsung dari sini anak-anak. Kalau kalian klik kanan dari sini, kalian copy, kemudian masuk ke Google Classroom, copy link yang ini ya maksudnya, itu kebanyakan tidak bisa dibuka sama Yohanes Lose. Jadi nilainya ya nilai yang seadanya ya, karena Lose nggak bisa lihat project gitu. Oke, jelas? Jadi kerjakan dengan baik, pasti kalian bisa. Ayo, semangat, bye.